Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami akan membahas mengenai ijtihad sebagai mekanisme konseptualisasi Al-Quran dan As-Sunnah. Ada beragam permasalahan mengenai ijtihad. Untuk bisa memenuhi permasalahan ini, maka akan dibahas pada video berikut ini. Menurut bahasa, ijtihad dalam bahasa Arab yakni ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad artinya adalah bersungguh-sungguh. Pengertian ijtihad menurut makna leksikal berarti mencurahkan semua kemampuan untuk menghasilkan perkara yang besar. Adapun secara istilah, ijtihad ialah mencurahkan semua kemampuan untuk mengetahui hukum syar'i. Adapun seorang yang mencurahkan semua kemampuannya untuk mengetahui hukum syar'i disebut mujtahid. Dengan demikian, seorang yang mengambil sebuah kitab, melihat kandungannya, dan mengkoping dengan hukum yang sesuai dengan kitab tersebut, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai mujtahid, karena dia hanya mengikuti penulis kitab. Adapun orang yang merujuk kepada kitab-kitab dan mengkajinya bersama ulama untuk merumuskan hukum dalam suatu masalah sehingga berhasil menyimpulkan suatu hukum tertentu, maka orang ini dinamakan mujtahid, karena telah mencurahkan semua kemampuan untuk mengetahuinya. Berkata Muhammad bin Husain Al-Jizani memaparkan bahwa ijtihad secara terminologi adalah mengerahkan segala kemampuan dalam rangka mengkaji dalil-dalil syariat dengan tujuan menarik kesimpulan hukum syariat. Lihat Ma'alim Ushul Fiqih halaman 464 cetakan Dar Ibnul Jauzi. Syarat ijtihad. Syarat-syarat sebagai ijtihad. Yang pertama, yakni mengetahui dalil-dalil syar'i yang diperlukan dalam berijtihad. Yakni apabila seseorang berijtihad dalam masalah ahkam atau hukum-hukum, maka dia harus mengetahui ayat-ayat dan hadis hukum. Sedangkan ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan masalah akidah tidak harus diketahui karena hal itu tidak berkait dengan ijtihadnya. Syarat kedua, mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kesahihan hadis dan kelemahannya. Bila seseorang tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kesahihan hadis dan kelemahannya, maka ia bukan seorang mujtahid. Sebab bisa jadi dia menetapkan hukum berdasarkan hadis dhaif dengan menolak hadis yang sahih. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus memiliki ilmu hadis yang rijal. Syarat ketiga, mengetahui nasyid dan mansukh dan perkara-perkara yang sudah disepakati ulama. Seorang mujtahid harus mengetahui nasyid dan mansukh karena jika tidak mengetahuinya, maka terkadang dia menghukumi berdasarkan ayat atau hadis yang telah dimansukh. Padahal sudah dimaklumi hadis yang telah dimansukh tidak boleh digunakan dalam penetapan hukum, karena kandungan hukumnya telah dihapus. Demikian juga masalah-masalah yang sudah menjadi ijma' di kalangan ulama. Seorang mujtahid harus mengetahuinya agar tidak menghukumi dengan sesuatu yang menyalahi ijma'. Oleh karena itu, sebagian ulama muhakkik apabila mereka menyatakan suatu pendapat dan belum mengetahui keberadaan pendapat yang menyisinya, maka mereka menggantungkan penetapan hukumnya dengan bila tidak ada ijma'. Seperti halnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang masuk kategori ulama yang paling luas penguasaannya tentang khilaf. Kadang-kadang dia mengatakan pendapat ini benar jika ada ulama yang mengatakannya. Artinya, jika tidak ada orang yang mengatakannya, maka perkataan tersebut tertolak karena menyelisih ijma'. Syarat keempat, mengetahui substansi dalil-dalil. Yang menyebabkan terjadinya perbedaan hukum, seseorang mujtahid harus mengetahui substansi yang tersimpan dalam dalil-dalil yang mengakibatkan munculnya hukum yang berbeda-beda, misalnya seperti takhsis atau pengkhususan, taqyid, pembatasan, dan lain-lain. Sebab kalau ia buta dalam itu, maka mungkin menghukumi dengan keumuman kandungan dalil, padahal ada dalil lain yang mengkhususkannya, atau terpaku pada kemutlakan dalil, sementara terdapat dalil lain yang mentakyidkannya. Sebagai contoh, seorang membaca hadis
Fima saqatis sama wal uyun au kana atharin yal usya. Di dalam paling yang diairi dengan air hujan, zakatnya 1/10. Disahkan dan diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1412. Di dalam hadis ini terdapat dua keumuman, yaitu keumuman dalam ukurannya dan keumuman dalam jenisnya. Ukurannya mencakup ukuran sedikit dan banyak, dan jenisnya mencakup setiap jenis yang diairi oleh air hujan. Lalu dia memegangi hadis ini dan berkata, zakat wajib dikeluarkan dari hasil panen yang keluar dari bumi dari jenis apa saja, dan dengan ukuran berapa saja. Ini adalah keliru, karena dia harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang berupa takfish yang terdapat dalam dalil lain. Yang benar, dua keumuman tersebut ditahsis oleh sabda Nabi yang berbunyi, walaysa fi ma duna khamsi aw suqin fi sadaqah, yang artinya tidak ada kewajiban sedekah zakat dalam panenan yang kurang dari 5 wasok. Hadis riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari nomor 151 dan Muslim nomor 1541. Dengan demikian, maka tidak wajib zakat kecuali jika hasil panenan bisa diukur dengan wasok atau nama takaran dari jenis makanan dan ukurannya sudah mencapai 5 wasok. Syarat kelima, mengetahui dolalah lafaz atau karakter penunjuk kata. Dalam bahasa Arab dan usul fikih, seorang mujtahid harus mengetahui dolalah lafaz seperti khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, dan lain-lainnya. Dengan demikian, dia bisa menghukumi sesuatu dengan dolalah tersebut. Seseorang apabila tidak mengetahui apa yang dinamakan misalnya, maka ia tidak tahu bahwa lafaz ini berarti umum atau khusus, sehingga tidak mungkin bisa beristimbat hukum secara benar, karena bisa jadi lafaz yang tidak umum dianggap umum dan dia tidak mengetahuinya. Seperti itu juga pada dolalah lafaz lainnya. Syarat keenam, memiliki kemampuan untuk beristimbat hukum melalui dalil-dalilnya. Pada hakikatnya, syarat ini adalah sebagai output buah dari syarat-syarat sebelumnya. Terkadang seseorang memiliki syarat-syarat di atas, tetapi tidak bisa beristimbat dan justru bertaklid kepada orang lain. Dia berpendapat dengan pendapat yang dikatakan oleh orang lain, maka seorang mujtahid harus memiliki kemampuan untuk beristimbat atau menarik kesimpulan hukum dari dalil-dalilnya. Bolehkah berijtihad dalam satu bab atau satu masalah saja? Ijtihad itu berklasifikasi. Maksudnya seorang dapat melakukan ijtihad dalam pembahasan tertentu dalam satu bab atau dalam masalah tertentu dari masalah-masalah ini, tetapi dia tidak dikatakan mujtahid pada selain bab atau masalah tersebut. Contohnya, seseorang ingin meneliti masalah mengusap 2 sepatu, lalu dia merujuk perkataan ulama dan dalil-dalil sehingga sampai bisa menguatkan pendapat yang rajih dan membantah pendapat yang lemah. Maka orang itu bisa dikatakan mujtahid, tapi dalam bab ini saja, bukan dalam bab lain. Apa yang harus dilakukan mujtahid? Seorang mukallid tidak perlu bersusah payah. Cukup baginya bertanya kepada seseorang atau mengambil sebuah kitab, lalu dia menghukumi dengan hukum yang ada di dalamnya. Tetapi seorang mujtahid harus mencurahkan semua kemampuannya untuk mengetahui kebenaran. Apabila dia telah mencurahkan semua kemampuannya dan merujuk dalil-dalil dan perkataan-perkataan ulama, lalu kebenaran nampak jelas baginya, maka wajib baginya untuk mengkopi dengan hukum, maka dia mendapatkan 1 pahala. Hadis ini secara tegas menjelaskan jika seorang mujtahid salah dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan 1 pahala, karena telah optimal dan bersungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran. Akan tetapi belum mendapatkan taufik sampai kepada kebenaran, maka dia mendapatkan pahala bersusah payah. Sedangkan pahala dalam mendapati kebenaran, maka dia tidak mendapatkannya.
lantaran hasil ijtihadnya belum bersesuaian dengan kebenaran. Adapun apabila dia berijtihad dan hasil ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama yakni karena dia bersusah payah dalam ijtihad dan mencari dalil, sedangkan pahala kedua yakni karena mencocoki kebenaran yang berarti menampakkan kebenaran. Apabila seorang mujtahid telah berijtihad dan mengkaji dalil-dalil dan perkataan-perkataan ulama, tetapi kebenaran tidak nampak jelas baginya, maka dia wajib tawakuf atau tidak mengambil sikap, dan jangan hukumi dengan ijtihadnya. Dalam keadaan seperti ini, dia diperbolehkan bertaklid karena terpaksa atau darurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-7. Bagaimana sikap kita jika terdapat ijtihad di kalangan ulama? Yang pertama, tidak boleh mengingkari orang yang menyelisih ijtihad seorang ulama apalagi sampai menyatakan fasik, mengatakan berdosa, atau mengkafirkannya. Yang kedua, jika ingin mengingkari, maka harus dengan penjelasan atau hujjah yang artinya dengan dalil. Yang ketiga, tidak layak bagi seorang ulama mujtahid memaksa manusia untuk mengikuti dalil atau pendapatnya. Imam Ahmad mengatakan, la yanbaghi lil faqih ay yahmilan nas ala madhhabihi. Tidak layak bagi seorang yang berilmu untuk memaksa manusia agar mengikuti pendapatnya. Yang keempat, selain ulama mujtahid, boleh baginya mengikuti salah satu dari dua pendapat jika ia yakin benarnya pendapat tersebut. Begitu pula selanjutnya, ia boleh meninggalkan pendapat tersebut dan mengambil pendapat lainnya dengan alasan karena mengikuti dalil, bukan hanya karena mengikuti hawa nafsu. Yang kelima, tidak layak bagi seorang ulama mujtahid untuk memastikan benarnya pendapatnya dan menyatakan keliru pendapat lain yang menyelisihinya, jika ini dalam permasalahan yang masih memiliki penafsiran sana-sini. Yang keenam, perselisihan dalam masalah ijtihadiyah tidaklah mengeluarkan dua orang yang berselisih dari arah iman, jika mereka mengembalikan perselisihan tersebut karena kepada Allah dan pada Rasulnya. Yang ketujuh, seorang mujtahid hendaknya mengikuti hasil ijtihadnya dan tidak boleh ia meninggalkan ijtihad tersebut kecuali jika dia mendapatkan kejelasan kelirunya pendapat yang pertama. Maka boleh jadi seorang mujtahid memiliki dua pendapat yang bertentangan di waktu yang berbeda dan sangat mustahil terjadi pada satu waktu. Yang kedelapan, seorang ulama mujtahid jika ia berijtihad maka boleh jadi ia mendapatkan satu pahala karena hasil pencurahan ijtihadnya. Jika ia keliru, dan boleh jadi ia mendapatkan dua pahala jika ia benar. Ini semua jika ia benar-benar bertakwa kepada Allah dalam ijtihadnya. Yang kesembilan, masalah ijtihadiyah adalah masalah yang masih ada prasangka kuat atau zonnya secara umum. Artinya tidak bisa dipastikan benar atau kelirunya pendapatnya. Namun boleh jadi masalah ijtihadiyah bersifat qat'i atau pasti dan yakin, yaitu dapat dipastikan benarnya. Artinya seorang mujtahid boleh jadi menyelisihi kebenaran tanpa ia sengaja, boleh jadi dia menyelisihinya karena adanya pertentangan dalil atau masih samarnya dalil. Maka tidak boleh seseorang mencela orang yang menyelisih hasil ijtihadnya. Faedah dari kitab Ma'alim Ushul Fiqih Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani dari Ibnul Jauzi, cetakan ketiga, Muharram 1432 Hijriah, halaman 462 sampai 463.